Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Esa Fadila dengan nomor NIM 10307243004 akan menjelaskan tentang tugas kalkulus 2 CLO 313. Kita akan mulai dari nomor 1. Di nomor 1 kita diberikan soal ST sama dengan C ditambah sin TI ini I dulu ditambah cos TJ lalu ditambah dengan T kuadrat min 3T plus 2 nah dengan T lebih besar sama dengan 0 dan yang komponen K itu adalah ketinggian dari permukaan tanah. Komponen K hanya itu ketinggian nah kita akan langsung menuju ke soal yang A. Kita di sini ada soal A. Kita pada soal A itu disuruh menentukan apakah partikel ini pernah bergerak ke bawah. Karena bergerak ke bawah. Nah, langkah pertama untuk kita mengetahui apakah partikel ini pernah bergerak ke bawah itu kita lihat perubahan pada komponen Z atau pada komponen K-nya. Jadi kita akan melihat Z-nya kan XYZ ya, kita IJK itu XYZ. Z-nya adalah T kuadrat dikurangi 3T ditambah 2. Kita harus menurunkan ini terhadap T. Jadi turunan ini berarti dz per dt. T kuadrat kalau diturunkan kan jadinya 2T pangkat 1 ya, terus 3T kalau diturunkan 3 dan 2 ini kalau diturunkan kan sama dengan 0, jadi tidak usah ditulis. Nah, kalau turunan ini atau dz per dt ini lebih kecil daripada 0,
itu artinya partikelnya sedang turun. Nah, sekarang kita akan cek turunannya itu. Jika lebih kecil dari 0, maka partikelnya itu sedang turun. Kita cek ya. 2T min 3 lebih kecil daripada 0, itu hasilnya T akan lebih kecil dari 1,5. Nah, kita bisa ketahui T-nya itu lebih kecil daripada 1,5. Artinya, partikel ini akan bergerak ke bawah pada saat T lebih kecil daripada 1,5. Jadi akan turun, partikel akan turun ketika T lebih kecil daripada 1,5. Jawabannya benar ya. Nah, sekarang kita lanjut yang B. Yang B ini kita diberikan soal, apakah partikel ini pernah berhenti bergerak? Nah, jadi partikel itu akan berhenti bergerak ketika kecepatannya atau kecepatan totalnya itu sama dengan 0. Maka langkah pertama kita harus cari turunan dari RT, yaitu VT. Nah, kan tadi kan RT-nya ini ya, sin TI plus cos TJ plus T kuadrat min 3T plus 2K. Kita akan turunkan. Jadi turunannya akan menjadi cos T I ditambah dengan oh ini cos diturunkan min sin ya, min sin T, lalu ditambah dengan 2T min 3. Nah, kita mendapatkan ini turunan dari RT, turunan dari RT. Bentar, saya akan hapus ini dulu. Nah, lalu sekarang kecepatan akan sama dengan 0 hanya jika ketiga komponennya itu sama dengan 0. Jadi kita harus cek satu-satu ya. Cos T ini akan sama dengan 0 ketika kapan?
ketika T-nya itu, ketika T-nya kapan? Nah, jadi cos T sama dengan 0 itu ketika T-nya adalah ada pi per 2, lalu ada 3pi per 2 dan lain-lain. Terus kita akan cek yang sin T. Sin T akan sama dengan 0 ketika T-nya sama dengan 0. 0 terus bisa pi, terus bisa 2pi dan lain-lain. Lalu 2T min 3 akan sama dengan 0 ketika T-nya sama dengan 2 kali T. Berarti ketika T-nya itu 1,5 ya. Nah, bisa kita ketahui dari ketiga T ini itu tidak ada T yang memenuhi syarat yang kecepatan tadi. Kan kecepatan sama dengan 0 hanya jika ketika komponennya itu sama dengan 0 kan. Saya tulis saja. Kan sama dengan 0 hanya jika ketika komponen sama dengan 0. Nah, jadi kalau tidak memenuhi syarat ini, maka partikelnya itu tidak pernah benar-benar berhenti. Jadi partikel tidak pernah berhenti bergerak. Nah, itu. Sekarang kita lanjut ke yang C. Pada soal yang C itu kita disuruh menentukan pada waktu berapa partikel akan mencapai posisi 12 meter di atas permukaan tanah. Jadi kita tulis ya, soal C. Pada waktu berapa partikel akan mencapai posisi 12 meter di atas permukaan tanah. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan komponen K atau komponen ketinggian tadi itu disamadengkain dengan 12. Kan kita disuruh 12 meter di atas permukaan tanah kan. Jadi yang komponen K tadi itu sama dengan T kuadrat dikurangi 3T ditambah dengan 2 akan sama dengan 12, soalnya ada di posisi 12 meter di atas permukaan tanah ya. Lalu kita masukkan ini ke dalam persamaan, kita sama dengan 0. Jadi kita pindah ruas aja ya 12 nya.
T kuadrat min 3T ditambah 2 min 12 sama dengan 0. Lalu kita akan hitung T kuadrat dikurangi 3T min 12 berarti min 10 ya, sama dengan 0. Nah, setelah itu bisa kita gunakan rumus kuadrat. Rumus kuadrat itu yang T sama dengan minus B terus plus minus itu loh. Jadi kalau kita sudah masukkan ke dalam persamaan kuadratnya itu kita akan menemukan T akan sama dengan min 3 min 3 berarti plus 3 kan. Berarti kita tulis 3 aja. 3 plus minus akar 9 ditambah 40 per 2. Lalu bisa kita hitung menjadi 3 plus minus akar 49 dibagi 2. Setelah ketemu ini berarti kita hitung lagi 3 plus minus akar 49 itu 7 kali 7 ya, berarti 7 per 2. Lalu T nya itu kalau sudah begini kan 3 plus 7 per 2 itu kan 5, berarti T nya itu sama dengan 5 dan T sama dengan, kalau 3 min 7 per 2 itu sama dengan min 2 kan, min 2. Nah karena T itu harus lebih besar sama dengan 0, maka yang kita ambil itu yang T sama dengan 5. Soalnya yang T sama dengan min 2 kan, min 2 itu lebih kecil daripada 0 kan. Mintanya itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka T nya itu atau waktunya itu sama dengan 5 detik. Nah, jadi kalau ditanya pada waktu berapa partikel akan mencapai posisi 12 meter di atas permukaan tanah, itu jawabannya adalah pada saat T itu sama dengan 5 detik. Sekarang kita lanjut yang D. Nah, yang D ini kita disuruh menentukan berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter. Jadi kita ditanya kecepatannya berapa nih. Dan partikel Nah, langkah pertama kita akan menggunakan rumus kecepatan atau VT ya. VT ini kita akan tulis persamaan soal yang tadi. Kita tulis VT. Jadi VT-nya itu ini kan, turunan dari RT yang ada di nomor B tadi. Kita tulis ulang menjadi cos T I dikurangi sin TC
ditambah dengan 2T min 3. Nah, kan kita sudah ketahui kan T-nya itu tadi sama dengan 5 detik. Jadi sudah diketahui sama dengan 5. Jadi kita tinggal memasukkan aja yang T ini dengan 5. Jadi 5 kita masukkan ke dalam T-nya. Kita akan menghitung satu-satu dulu cos T itu berapa, cos 5 itu berapa, terus sin 5 itu berapa, terus 2T min 3, 2 kali 5 min 3 itu hasilnya berapa. Jadi cos 5 ya maksudnya, cos 5 itu sama dengan kurang lebih 0,28. Lalu sin 5 itu kurang lebih min 0,95. Lalu yang 2T 2 dikali 5 min 3 itu 10 min 3 berarti 7 kan. Nah, kita sudah ketahui ya cos 5 ini berapa, sin 5 berapa, 2 kali 5 min 3 berapa. Lalu kita akan memasukkan mereka ke dalam persamaan yang tadi. Jadi V5-nya akan sama dengan 0,28i. Terus kan di sini min sin T. Nah, di sini juga sin 5 itu sama dengan kan minus 0,95. Minus sama minus itu hasilnya plus kan. Langsung kita tulis saja ya, plus 0,95C. Terus ditambah dengan 7K. Nah, jadi ini hasil kecepatan partikel pada saat pada saat partikel itu berada pada ketinggian 12 meter. Ini adalah kecepatannya. Kita akan melanjutkan ke yang bagian E. Pada bagian E kita disuruh menentukan pada ketinggian 12 meter berapa vektor arah dari garis singgungnya. Jadi kita disuruh menentukan vektor arah dari garis singgung pada ketinggian 12 meter. Nah, sudah kita ketahui T pada ketinggian 12 meter itu adalah 5. Jadi bisa kita tulis ya, T-nya itu adalah 5. Vektor arah dari garis singgung adalah V5 itu sendiri yang sudah kita hitung pada bagian D. Jadi vektor arah dari garis singgungnya adalah V5. Jadi vektor arah garis singgungnya, itu adalah sama dengan V5. Ini sama,
jawabannya sama yang bagian D. Kita tulis ulang aja. 0,28 I ditambah 0,95 C ditambah 7K. Nah, ini kurang lebih ini ya jawabannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke yang nomor 2. Di nomor 2 ini kita diberikan soal diketahui kurva Y sama dengan 0 jika X lebih kecil sama dengan 0. Terus Y akan sama dengan X pangkat 3 jika X lebih besar daripada 0. Lalu kita disuruh yang A ini, kita disuruh menentukan nilai Y aksen atau turunan dari Y saat X sama dengan 0. Kita langsungkan saja. Saat X sama dengan 0, kan jika X lebih kecil sama dengan 0, itu artinya Y sama dengan 0 ini ada di limit kiri. Jadi kita langsung turunkan aja ya limit kirinya. Bisa kita ketahui turunan dari limit kiri itu adalah F. Limit kiri kan sama dengan limit H mendekati 0 F0 plus H atau F X-nya ya dikurangi dengan F0 per H, maka dia akan sama dengan limit H mendekati 0 kiri 0 min 0 per H. Dia akan sama dengan 0. Kalau kita hitung dalam turunan biasa, turunan limit kiri untuk Y aksen sama dengan 0 kan. 0 jika diturunkan itu akan tetap 0. Untuk Y sama dengan 0, ini Y dulu sama dengan 0 adalah Y aksen sama dengan 0. Bahkan 0 jika diturunkan itu sama dengan 0. Lalu kita cari limit turunan dari limit kanannya. F plus 0 kan sama dengan limit H mendekati 0. Kita pakai rumus limit dikurangi F0 per H. Nah, kita pakai rumus limit ini. Kita masukkan di sini ada H3
dengan 0 per H. Dia juga akan sama dengan 0. Nah, jika kita turunkan seperti turunan biasanya, yang turunan kanan untuk Y sama dengan X pangkat 3 adalah Y sama dengan 3X pangkat 2. Nah, 3X pangkat 2 ini X nya akan kita masukin 0. Jadi 3 dikali 0 pangkat 2, dia kan hasilnya 0 kan. Nah, ini kedua turunan ini, turunan limit yang kiri sama limit yang kanannya itu turunannya itu sama dengan 0, maka turunan nilai Y maka turunan nilai Y aksen saat X sama dengan 0 itu adalah Y aksen sama dengan 0. Nah, jadi turunannya itu sama dengan 0 gitu. X nya belum ketulis ya, Y0 sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan ke yang B ya. Yang B di sini kita disuruh menentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Jadi langkah pertama kita akan menggunakan rumus kelengkungan. Rumus kelengkungan itu adalah K0 kan di titik 0 sama dengan Y turunan kedua dari Y 0 mutlak ya, ini dibagi dengan 1 ditambah Y aksen 0 dipangkatin dengan 2 lalu dipangkatin dengan 3/2. Nah, setelah itu kita akan menghitung turunannya terlebih dahulu, turunan kedua lebih tepatnya, soalnya kan Y turunan pertama kita udah hitung tadi yang di nomor A. Yang di nomor A kan kita udah ketahui turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya itu kan sama dengan 0 ya. Jadi kita akan mencari turunan keduanya. Turunan kedua. Jadi turunan pertama tadi kan sama dengan 0 dari soal A. Sudah diketahui kan. Kita tinggal mencari turunan yang keduanya aja. Y aksen ini juga sama dengan 0.
kita dapat 0 ini dari yang y aksen tadi kan kita ketahui y aksen tadi mana? Nah, ini 3x kuadrat kan. Nah, kita turunkan lagi nih 3x kuadrat, kalau diturunkan kan 2 dikali 3 kan 6, jadi kan 6x pangkat 1 kan, dari turunan 3x kuadrat, jadi 6x pangkat 1 ya. Nah, 6x ini, x kalau dimasukin 0 ke dalamnya, maka 6 kali 0 sama dengan 0. Nah, kita ketahui ini. Jadi turunan keduanya itu juga sama dengan 0. Jadi bisa kita simpulkan kalau ini K0 nya kan sama dengan, kan Y aksen 2 nya itu 0 kan, jadi 0 per, nah ini kan 1 ditambah Y aksen 0, ini 0 kalau dipangkatkan berapapun kan pasti 0 kan, tambah 0 berarti 1 tambahkan, lalu 0 dibagi 1 itu sama dengan 0. Nah, kita sudah mengetahui kalau besar kelengkungan kurva di titik 0,0 itu adalah 0. Artinya kurva di titik 0,0 ini tidak melengkung tajam di titik ini, jadi tidak melengkung dia. Jadi kurvanya tidak melengkung di titik 0,0. Nah, gini. Sudah selesai. Terima kasih.